Nabi Nuh nggak bisa ngajak istrinya, nggak bisa ngerubah istrinya, nggak bisa ngerubah anaknya, Kan'an. Asiyah nggak bisa ngerubah suaminya, Fir'aun. We cannot change anyone. Tidak cukupkah cerita Fir'aun, cerita Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW untuk jadi ibrah buat kita, bahwasanya kita nggak akan pernah bisa merubah siapapun. You cannot change anyone. You are nothing. Apa yang mau disombongin gitu loh? Hanya sekedar modal ikut-ikut seminar, sertifikat. Sini saya bantu cetakin sertifikat. Saya punya printer bagus-bagus. Antum mau saya kasih titel apa? Nanti saya cetakin semuanya. We cannot change anyone, bro. We cannot change anyone, sister. Abang kakak yang baik, kita nggak bisa merubah siapapun. Tugas kita nyampein aja. Hidayah itu mutlak milik Allah. Mutlak milik Allah. Haknya Allah. Baginda Rasulullah tuh sayang betul sama Abi Thalib, tapi nggak bisa, Abi Thalib nggak dapat hidayah itu. Maka Allah bilang, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi may yasha. Allah kasih petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, bukan siapa yang kau cintai. I love my audience, yes, that's right. Tapi you cannot change your audience. Tugas kita hanya bercerita, menginspirasi, berbagi kisah, sharing. Untuk merubah, untuk menggerakkan itu murni haknya Allah. Maka di awal kita bilang, ya Allah, saya cuma tour guide. Tugas saya hanya nyampaikan. Kenapa? Ayo, ini fakta yang nggak bisa dibantah. Ayo ikut saya. Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum. Sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Enggak, benar nggak? Iya. Ayo ikut saya. Telur. Ikut saya ya, semuanya. Telur. Kalau pecahnya dari luar. Jadi telur dadar. Telur dadar. Benar nggak? Telur. Kalau pecah dari dalam. Jadi ayam. Ayam. Oh iya ya. Kan lagi kepalanya. Astagfirullahaladzim. Sering lihat telur kok nggak dapat pelajaran ya? Lihat telur nggak dapat pelajaran. Dah? Kalau dadar Padang enak, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Itulah kalau udah ngomongin telur jam-jam segini nih, masya Allah. Spons untuk cuci piring aja dikiranya puding. Dah? Clear ya? Sekali lagi teman-teman semua, bang kakak, saya nggak mungkin bisa numpain semuanya dalam waktu yang sangat singkat seperti ini. Ini baru mukaddimah, ada steppingnya, ada flow-nya, ada things to do-nya. Tapi saya tadi bilang ada 3 jenis jamaah yang teman harus pahami, ada 6 SOP dalam berbicara. Itu kalau teman-teman bicara dulu, praktekin dulu, and see what happens. You will be someone different. Teman-teman nggak lagi naik panggung berdasarkan pride, berdasarkan kepintaran. Sudahlah haula wala quwata illa billah. Naik ke atas panggung itu sudah jadi ya hamba Allah. Makanya kalau saya bilang sama adik-adik, mari kita sambut guru kita atau misalnya mereka sebutkan kiai kita dengan sama-sama bertakbir. Itu saya pesan sama MC-nya, sambut saya jangan pakai tepuk tangan, sambut saya pakai takbir. Kenapa Ustaz disambut pakai takbir? Allahu Akbar, supaya saya tahu bahwasanya yang lebih besar dari Luqmanul Hakim adalah Allah. Ketika disambut dengan takbir Allahu Akbar, saya tahu, oh Luqman kau kecil, Luqman kau nggak ada apa-apa, Luqman kau nggak punya ilmu, Luqman kau nggak bisa merubah siapapun. Jadi begitu mau naik panggung, saya jadi hamba bukan jadi pembicara. Itu kondisi yang saya minta kepada MC supaya dikondisikan ke itu. Sambut saya dengan takbir Allahu Akbar supaya saya jadi hamba. Siapa yang baru realize? Siapa yang baru connect? Selama ini kita takbir aja. Nah, namanya ilmu pelajaran kayak gini teman-teman nggak ada di kampus, nggak ada di universitas. Apa modalnya? Rabbi shrah li sadri, lapang dada. Lapang hati. Ya, hati lapang, ilmu datang.
Hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, duit sedikit. duitnya sedikit. Sedikit. Hati sempit, rezekinya sedikit. Saya yakin saldonya pasti minta maaf terus. Maaf, saldo Anda Tidak mencukupi. belum Idul Fitri udah minta maaf saldonya. Bilang sama sebelahnya, saudaraku, sepertinya saya kenal orangnya. Yaitu diri Anda sendiri. Ya. Ustadz, mungkin yang telur tadi itu bisa lebih diperjelas, Ustadz. Iya. Pemaknaannya. Orang itu kalau dimotivasi dari luar dan motivasi itu datang dari orang lain, itu nggak akan bertahan lama. Itulah alumni-alumni seminar yang kita sudah pernah adakan itu. Dia jadi telur dadar aja. Ada fungsinya sih. Telur ceplok, ada fungsinya tetap. Ada manfaatnya juga, tapi nggak bertahan lama. Tapi kalau motivasi itu keluar dari dalam dirinya, Masya Allah. dia akan bertahan lama. Dan bisa menghasilkan lagi. Dan dia bisa menghasilkan telur yang baru lagi, menghasilkan ayam lagi, telur lagi, ayam lagi. Itulah yang salah berkata. Akan rugi genting. Manfaatannya lebih banyak ya, Ustaz. Iya, maka jangan pernah dibantah ayat Qur'annya tadi 13 ayat 11. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum Sampai dia merubah dirinya sebelum kaum sendiri. itu merubah dirinya sendiri. 13 ayat 11. Maka begitu kita jadi pembicara dan kita naik ke atas panggung, kita bilang, Bapak Ibu yang baik yang dirahmati Allah, saya hanya tour guide. Saya ini sahabat belajar Anda. Saya ini pengen mengajak Anda jadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan Allah nggak akan pernah merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah diri sendiri. Ini slide saya, harga mati. Dimanapun saya bicara, kemanapun saya ngomong, pasti ayat ini saya tour guide saja. Pasti ada di slide saya. Ayat 13, ayat 11 pasti masuk di slide saya. Dan saya selalu sampaikan, saya cuma tour guide. Saya nggak bisa merubah Bapak Ibu. Terus saya bilang lagi, Bapak Ibu yang baik, saya hanya bisa nyampaikan. Tapi saya berdoa kepada Allah, semoga Allah bukakan pintu hati kita semua untuk bisa menerima dengan mudah apa yang saya sampaikan. Amin, kata mereka. Bapak Ibu, dari lubuk hati saya yang terdalam, saya pengen Bapak Ibu semuanya masuk surga. Kita bisa kumpul sama Rasulullah, kita bisa kumpul sama orang-orang yang kita cintai. Dan saya berharap kebaikan dan hidayah Allah itu datang untuk kita semua di tempat ini. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Udah tenang mereka, nggak lagi teriak-teriak. Bapak Ibu, saya mendoakan semoga apapun yang sedang dihadapi hari ini, yang sedang sempit semoga dilapangkan, yang sedang susah semoga dimudahkan, yang sedang susah semoga Allah bukakan pintu dan jalan keluar yang terbaik, yang sedang sedih semoga dibahagiakan. Apapun hajat dan niat baik dikabulkan Allah. Amin. Aku tadi 2 hari belum pulang. Udah selesai seminarnya. Yang mereka perlukan apa? Berita bahagia, basyiran. Coba, siapa yang tadi dengerin itu ngerasa bahagia? Dengerin apa, Ustaz? Yang tadi barusan saya ngomong, Mukadimah. Oh, Seneng nggak ketika didoain? Seneng banget. Iya. Masya Allah. Itu fitrah asli manusia. Jadi antum naik ke atas panggung, jangan cerita who are you. Coba ikut saya. Orang tidak pernah peduli, ayo, Orang tidak pernah peduli dengan apa yang Anda miliki. apa yang Anda Dengan miliki. apa yang Anda miliki. Orang hanya peduli Orang hanya orang hanya peduli peduli dengan dengan apa yang Anda berikan. Apa yang Anda berikan. Apa yang Anda berikan. Yuk, ikut saya. You are you are what you give. One, you give. You are what you give. You Yuk, ikut. you Say apa? are What what you give. What you give. engkau
adalah apa yang Oh, adalah apa yang kau berikan. Oh, adalah apa yang kau berikan. orang tuh nggak peduli what you have. Orang tidak hanya peduli mau- dengan apa yang kau punya, orang Ya. hanya peduli dengan apa yang kau berikan. Iya, jadi orang itu hanya umat, apakah mad'u, apakah calon audiens kita, dia hanya peduli dengan apa yang sudah kita berikan. What you have done for us. Madza amil talana. Apa yang sudah engkau lakukan untuk kami. Itu yang membuat mereka akhirnya, maka kalau kita belum bisa ngasih dengan harta, berikanlah kata-kata. Antum muncul, baru muncul aja udah pamer-pamer, baru muncul aja udah nunjukin antum hebat, nggak ngefek bos. Mendingan antum datang kasih doa, karena orang itu hanya peduli dengan dirinya sendiri. Coba diulang. Orang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Nggak percaya? Percaya? Percaya. Nih lihat di handphone saya. Itu foto siapa? Diri sendiri, Ustaz. Siapa yang pertama kali antum lihat? Diri sendiri. Diri sendiri. Nggak kelihatan sih, Ustaz. Iya. Nih, saya nggak ada Ustadz, saya di screen sebelahnya gitu. Ya, sampai saya cuma nggak ada saya Ustadz tuh, coba tengok. Ini kan fakta nih, fakta tentang jamaah. Saya nggak ada Ustadz. Dia nggak peduli sama foto pembicaranya, dia nggak peduli sama hanya peduli sama foto. Pegang kepalanya. Astagfirullah. Yang dicari bukan sendiri. Kemana aja aku selama ini? Kemana aja aku Jadi sering-sering ikut seminar ini tambah cerdas atau tambah tambah malu, Tat. Iya, enak ya seminar siang hari ini ya. Zoom siang ini enak ya. Enak. Banyak ketawa gitu. Dapur, Ustaz, dapur. Nampar diri sendiri. Iya. Dapur ini. Iya. Sekarang coba sebelum saya tutup ya, sebelum nanti ini ya. Sekarang saya tanya, ketemu nggak siapa tersangkanya? Ketemu, Ustaz. Udah dari tadi, Oh, dari tadi udah ketemu. Hah? Dari tadi Ketemu, udah ketemu. Tat. Siapa tersangkanya? Yuk. Saya. Huruf 4 huruf. Ayo jujur. Saya. Ayo. Tiga huruf. Aku. Begitu teman-teman ketemu tersangkanya siapa, Masya Allah, Tabarakallah. Itulah pintu gerbang pertolongan Allah datang. Yo, ikut saya. Nabi Yunus Nabi Yunus. di dalam perut ikan. Di dalam Perut ikan. perut ikan. Doanya, doanya, Hanya La ilaha illallah. la ilaha illa, La ilaha illallah. la anta Subhanaka subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Minaz-zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tiada Tuhan selain Selain Engkau, ya Engkau, ya Allah. Allah. Oh ya Allah. Sesungguhnya saya Punya saya termasuk orang-orang yang zolim. orang yang zalim. Sebentar. Nabi Yunus itu sudah berdakwah totalitas, full time, full heart. Umatnya nggak mau dengar. Tapi Nabi Yunus baper, left group, lalu dilempar, ya kan? Naik kapal, dilemparkan masuk dalam perut ikan. Nabi Yunus bilang apa? Umatku yang salah ya Allah. Kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kaulah aku berutang gitu. Enggak kan? Ya. Nabi Yunus tuh nggak baper loh. Dia begitu sadar dia salah, dia ninggalin umat, langsung dia bilang la ilaha illa anta. Dia ada Tuhan selain kau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Saya yang salah. Apa yang terjadi teman-teman? Begitu dia berdoa begitu, ikannya diperintahkan Allah naik ke permukaan, lalu pergi menepi ke pinggir pantai, lalu dimuntahkan. Minum, dapat makanan dari buah labu, lalu begitu pulang, ketemu sama umat, berapa followernya, berapa subscribernya, 100.000 orang. Nabi Yunus dapat follower 100.000 orang tanpa harus berdakwah.
waktu berdakwah 6 orang aja susah banget. Ketika dia introspeksi mau menyalahkan diri sendiri, dapat follower. 1. 2, Nabi Adam. Turun dari langit. Ya kan? Dilemparkan ke bumi. Apa doanya Nabi Adam? Robbana jalana anfusana wa ilam takfirna wa tarhamna lana Takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 2. Doanya Siti Hawa. gimana ya? Belum apa? Pegang lagi kepalanya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ikut saya. Sebenarnya Sebenarnya apa isi otak saya ini? Kok pertanyaan gini aja nggak bisa jawab tuh loh. Surat 7 ayat 23, coba buka. Surat 7 ayat 23. Ya, ini. Surat 7 ayat 23, coba buka. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi doanya Siti Hawa apa? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, doanya Siti Hawa berarti sama dengan Nabi Adam. Seperti doanya Mohon ampun. Siti Hawa sama dengan doanya Nabi Adam. Kenapa di situ bilangnya kola, bukan kola, kola. Keduanya berkata. Coba pegang lagi kepalanya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Baru tahu saya. Belum tahu saya. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini yang aku ngaku Islam nih gimana? Kalau pembicara aja kayak gini kualitasnya gimana jamaahnya? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Pegang kepala lagi. Pegang lagi kepalanya. Astagfirullahaladzim. Ampunkan saya ya Allah. Ampuni saya. Ampuni saya Allah. Lama sok pintar ya Allah. Ampuni saya sok pintar ya Allah. Ternyata Quran aja nggak paham saya ya Allah. Ternyata Quran aja nggak paham saya ya Allah. Kalau pembicaranya kualitasnya kayak gini, gimana audiensnya? Ya, begitu. Ya, begitu. Ini mau dilanjutin nggak ngobrolnya nih? Atau udah nggak kuat? Sebenarnya berat sih Ustadz. Lanjut, Gas. Nah, Dipecut, jadi- biar dipecut terus. Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Jadi teman-teman semua, usikum wa nafsi bitaqwa. Sampai sore. Enak sih tinggal dengerin. Enak tinggal dengerin. Jadi dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, Allah sudah kasih ibroh, kasih pelajaran. Siapa yang muhasabah introspeksi, maka akan ketemu solusi. Siapa yang menyalahkan orang lain, nggak akan ketemu. Pasti mentok. Demi Allah, pasti tambah runyam itu urusan. Tidakkah cukup bagi kita cerita Nabi Yunus dan cerita Nabi Adam sebagai ibroh bahwasanya kalau posisi kita lagi bermasalah, itulah nanti kita akan dikasih solusi sama Allah ketika kita mau muhasabah. Nah ini saya tulis detail nanti di buku Muslim Miskin yang kedua. Saya nggak promosi, ini iklan aja terang-terangan. Bukan promosi ya. Nggak promosi. Saya nggak mau. Cuma iklan aja. Iya. Ya, karena saya nggak suruh beli juga. Saya nggak suruh beli, saya suruh baca. Kalau mau baca beli dulu. Nggak harus, boleh pinjam kok. Iya. Pinjam aja punya Ustadz. Iya, bisa juga saya kasih. Iya. Asik. Giveaway. Masya Allah. jamaahnya Ya, nakal Ustaz. nih, Ustaz. Kapan launchingnya, Ustaz? Insya Allah. Baik, Yuk. Ustaz. Siap. Mungkin Dita bisa buka tanya jawab dengan audiens ya Ustaz ya. Iya. Supaya Dari tadi lebih- sebenarnya mereka nanya terus.
Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Kita buka dulu 3 pertanyaan ya. Nanti bisa kepada Pak Jamil atau kepada Ustaz. Jangan kepada saya. Saya lagi introspeksi. Biar Ustaz. Berarti kalau Ayahanda Jamil lagi introspeksi, beliau lagi perlu solusi. Ini ada pertanyaan mungkin Ustaz dari Ibu Diana Ahmad. Bagaimana cara membawa jamaah pada penyadaran diri, Ustaz? Ya. Satu ini dulu. Mau jawab ya, langsung jawab aja. Jawaban ruang tamu atau jawaban Kapur. Sebagai seorang ustazah mungkin ya ini ya. Bagaimana caranya membawa jamaah pada penyadaran diri? Silakan. Jawaban yang pertama adalah tugas kita nyampaikan, mendoakan, dan menjadi uswah untuk dia. Ikut saya. Action speaks louder than words. Luar biasa, Masya Allah. Menyampaikan, mendoakan, dan uswah ya Ustaz. Jawabannya 3 hal. Iya. Lengkap ini udah kayaknya. Iya. Action speaks louder than words. Nabi Muhammad lagi duduk-duduk sama sahabat. Lalu sahabat-sahabat yang lain bilang, aku yang nyiapkan makanannya, aku yang nyiapkan ini. Terus Rasulullah bilang, kalau begitu saya nyiapkan kayu bakarnya aja. Jangan Rasulullah, duduk di sini aja. Nggak apa-apa, kata Rasulullah. Tingkah lakuku jadi uswah buat umatku nanti. Seorang pemimpin, dia mau ikut cari kayu bakar. Daripada teriak, kerapian, kebersihan. Antum coba aja praktek langsung. Action speaks. Karena gini, ayo, ikut saya. Manusia itu makhluk visual. Dia lebih mudah terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Sekarang lihat, semuanya lihat, konsentrasi ya. Ini lihat kopiah saya. Ada yang tahu tulisannya apa ini? Muslim United. Ininya Muslim United. Oke. United. Sebelah kiri baju saya Bikers Muslim. Rompi saya amalsoleh.com. Di sini Indonesia Mustahil Miskin. Ini masker saya Tudi. Jelasin ya. Muslim United punyanya Mas Nanang di Jogja. Bikers Peduli bukan klub saya dikasih bajunya, disuruh dampingin. Amalsoleh.com punya teman-teman di Bandung. Indonesia Mustahil Miskin punya Bunda Uung dan teman-teman. Masker Tudi ini punya di Maseto. Kopiah saya Muslim United yang sedang saya pakai simbol Muslim United. Saya orang Munzalan. Nggak ada atribut-atribut Munzalan di badan saya. Action speaks louder than words. Saya nggak perlu cerita, ayo jaga ukhuwah, jaga kekompakan. Kita aja masih sibuk sama logo kita sendiri. Logo kita nggak dicantumin, baper. Left bro. Ayo ikut saya. Saatnya berperan. Bukan baperan. Aduh ya Allah. Pegang dadanya. Astagfirullah. Kok makin dalam ya? Makin lanjut ya. Oke. Baik Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Itu ada yang raise hand, Bu. Oh iya, boleh. Mau yang tertulis apa mau yang langsung ngomong Ustaz? Bebas. Tadi ada yang bertanya belum ini nih.
hijrah dari Semarang. Oh iya ini. Bagaimana ketika orang-orang yang curhat bukan di lokasi saat kami bertemu, beberapa hari kemudian menghubungi untuk datang konsultasi lewat dijadwalkan dulu. Ya. Jadi gini, saya dari ngisi tausiah itu mulai 2012 sampai sekarang dengan izin Allah. Jadi kalau ada jamaah yang mau curhat, saya cuma kasih satu waktu, habis subuh di masjid, titik. Kalau dia sungguh-sungguh dia datang. Kalau enggak, santri-santri di pondok dari dulu sampai sekarang enggak, udah paham. Kalau mau ketemu sama Ustaz Lukman, mau ini hanya satu waktunya, habis subuh. Kalau ketemu habis zuhur atau habis asar itu bonus. Saya bilang saya enggak punya waktu lain kecuali subuh aja. Kalau dia perempuan, kita ke Pontianak, Bu. Habis subuh di rumah Ustaz Lukman. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, bagus. Nggak ada waktu, saya nggak terima di waktu lain. Apalagi kalau perempuan, saya bilang punya mahram, punya suami, bawa suaminya. Tapi dia susah Ustaz, mohon maaf saya bilang. Kenapa? Awalnya curhat, lama-lama jatuh cinta. Inilah yang jadi coach Hotahe itu. Gawat. Iya, pagar makan tanaman tuh yang begini-begini ini. Saya nggak terima waktu. Cuma satu aja. Habis subuh di masjid. Jangan ganjen ya. Motivator. Jamaahmu itu caper. Audiensmu caper. Awalnya curhat, lama-lama jatuh cinta. Jadi kan aku yang kedua dong mas, nggak apa-apa. Keren. Jangan. Ya, Ustadz, ini kayaknya mungkin kita selang-seling aja sama yang raise hand. Boleh yang raise hand ya. Ada Pak Akhyar, mungkin bisa silakan Pak Akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Menurut Hakim, ayah dan saya ini asal mati. Saya Akhyar dari Pekalongan, tapi agak terlambat karena ada itu. Tapi cukup menarik begitu ya untuk penyadaran diri begitu. Saya bercerita sedikit gitu tentang hidup saya begitu, Ustaz, begitu ya. Saya itu dulu sempat terpuruk begitu, kemudian bangkit setelah saya bisa diperjalankan oleh Allah ke Tanah Suci tahun 2017. Sebulan sebelum keberangkatan haji saya sempat kecelakaan dan saya tidak sadar selama 4 hari, Ustaz. Pertanyaan saya, apakah ini memang Allah tunjukkan ke saya kemudian untuk bisa introspeksi diri, penyadaran diri selama yang saya lakukan itu salah begitu. Intinya seperti itu, Ustaz. Ya. Jawabannya sudah saya ketik di kolom chat. Ya. Iya, kasih. Apa saya UMH untuk ASK. Masih hidup. Ya. Kenapa ASK Allah saya kita? Makasih Ustaz. Siap. Singkat padat berisi ya Ustaz ya. Wah ini enak, konseling seperti ini tuh enak nih kayaknya buat konselornya. Ini ya, nggak terlalu berat ya. Iya, maka Wani Piro. Tinggal nanti berapa per detik gitu aja. Jadi pertanyaan Pak Akhyar dengan jawaban saya lebih cepat jawabannya. Udah biasa. Ini karena ini mungkin ya Ustaz ya, kalau dalam bahasa Jawanya weruh sak durunge winoro. Jadi tahu sebelum ngomong itu Pak. Ustadz biasanya kayak gitu, kalau udah levelnya tinggi biasanya gitu. Jadi sebelum selesai tanya, bahkan belum tanya udah tahu jawabannya Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Oke, siap. Selanjutnya siapa lagi yang resen? Selanjutnya Mbak Wiwin ya. Boleh. Fathauli itu juga resen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wiwin. Alhamdulillah sepanjang seminar ini banyak sekali
saya merasa sebagai tersangka. Alhamdulillah, mantap. Tepuk jempol dulu, jempol semuanya, yuk. Semuanya tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Bagus. Nah, karena untuk menemukan tersangka itu nggak mudah. Ya, saya latar belakangnya sebenarnya bukan dai, tapi saya psikolog. Tapi saya merasa memang dalam seminar adalah saya masukkan ayat-ayat. Dan ini biasanya memang sebelum kita tampil itu panitia selalu minta profile, ya. Itu tadi memperlihatkan semua prestasi apa saja gitu. Alhamdulillah ya ada pencerahan di sini, mungkin kedepannya akan saya ubah cara saya dalam memberi seminar. Terima kasih banyak Tad, kalau misalnya ada lagi seminar, insya Allah saya ingin ikut. Mantap, sip. Nah ini tipe jamaah satu, dia yang cerita, dia yang curhat, dia kasih solusi. Udah selesai. Iya benar Ustaz. Jadi ini kita juga udah mulai belajar caranya. Ada pertanyaan Bu. Oh ada ya? Iya. Belum ternyata Ustaz. Dia yang tanya. Iya. Karena saya kan psikolog. Jadi kalau seandainya ditanya hanya sekedar seperti itu, sepertinya etikanya kalau di psikolog itu tidak boleh seperti itu gitu. Jadi jadi waktu lama biasanya habis seminar itu ada. Nah ini tertarik mendalami kita, sebenarnya itu Al-Quran itu banyak solusinya ya. Nah kira-kira kalau seandainya berguru gitu kemana gitu yang Bapak rekomendasikan biar bisa menambah ilmu saya tentang ajaran Al-Quran ini, Pak. Terima kasih. Saya nggak promosi, tapi saya insya Allah dari 2012 setiap hari ba'da subuh itu ngisi di SMK namanya, Subuh Menggapai Keberkahan, jam 5:20, 5:30 sampai 6:30 sampai selesai. Di Instagram ada live-nya, di Facebook ada, di fanpage juga ada. Saya ngobrol ya kayak gini aja, jadi kalau teman-teman mau nonton silakan, enggak juga nggak apa-apa, karena saya nggak cari subscriber, nggak cari follower, saya cari teman belajar, diskusi. Jadi kalau yang terima kasih banyak pengen ini, banyak guru-guru lain yang lebih hebat. Saya bisanya ngomongnya yang begini-begini. Nah, kalau tertarik pengen belajar, saya ada setiap subuh dari 2012 sampai saya meninggal, insya Allah. Karena saya alhamdulillah dengan izin Allah belum pernah absen, kecuali saya sakit atau kecuali saya di luar kota pun saya tetap ngisi. Saya usahakan tetap ngisi. Tiap subuh dari 2012 dengan izin Allah. Setiap hari, nggak ada holiday, no holiday. Oke. Yang berikutnya ini pertanyaan ya, sambil kita juga belajar dari Ustadz langsung ini live praktek untuk melihat orang yang curhat itu level 1, 2 atau 3. Ini izin bertanya Ustadz, saya bukan dai, tapi beberapa kali berbicara dengan audiens yang mayoritas non-muslim. Apakah SOP berbicara 6 poin di awal tadi perlu dilakukan? Ada cara lain jika audiensnya non-muslim? Ya, silakan. jadi saya tinggal di Pontianak. Masjid Munzalan itu dengan izin Allah kiri kanannya non-muslim, 97%. Saya biasa ngisi di kantor-kantor juga, yang isinya orang-orang non-muslim juga. Jadi saya tetap pakai SOP A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya ada tambahan. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya bilang selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita yang ada di sini disehatkan Allah. Saya bilang, Tuhan memberkahi apa yang kita lakukan, mencatat ini sebagai kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tetap saya kasih tahu saya muslim. Saya kasih tahu saya pakai kopiah, saya muslim. Tapi saya akan hormat dan respect kepada Anda yang non muslim. Gitu.
Sinyal itu yang Baik. dibuka di awal. Uswah, keteladanan. Oke, luar biasa. Ini kayaknya kita nggak kepingin beranjak ini Ustadz ya, ingin terus aja sampai maghrib di sini. Ya. Jadi jamaknya maghrib sama sholat jamak jadinya. Asar sama maghrib jamak. Saya belum sampai ilmunya. Lanjut lagi Ustaz. Nah ini cuman memang waktu ya, memang ini waktu, tapi rasanya itu masih ingin banyak belajar dari Ustadz Luqmanul Hakim yang ya kita udah kangen banget pengen sebenarnya ketemu ya Pak Jamil ya. Wah. Tapi ini gimana nih gitu. Jakarta Pontianak cuma 1 jam. Iya, Lebih ya. jauh ke Bekasi. Masya Allah. Gini, ikut saya. Jawabannya ada di kolom chat yuk semuanya. Lihat kolom chat. Siapkan sabuk pengaman. Udah? Aduh, ini. Siapkan sabuk pengaman, ayo. Udah siap? Udah. Oke, siap ya, bilang siap gitu. Bilang siap di kolom chat. Siap. Oke, yo, itu dia jawaban saya. Di kolom chat udah ada tuh. Ayo. Wah, kelewat. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat pasti Ya, pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Ya, bilang. Ikut saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Salah pilih pembicara kayaknya. Baik, Masya Allah ini luar biasa sekali teman-teman, sahabat Kampung Hening, pinginnya masih terus bersama Ustadz ya, tapi apa daya waktu yang juga memisahkan ini bakalan ya. Terima kasih banyak inspirasinya Ustadz, materinya keren, ini catatannya banyak banget dan nanti akan saya simpulkan. Juga Pak Jamil, terima kasih banyak sudah tadi menyampaikan materi juga sebelum Ustadz, dan mudah-mudahan materinya ini bisa kita aplikasikan bersama ya para sahabat dai. Dan mungkin sebelum kita tutup, bisa ada yang mungkin bisa disampaikan Pak Jamil dan Ustadz sebagai apa ya, yang bakalan diingat-ingat kata kuncinya ini apa gitu dari counseling skill for dai ini. Silakan Pak Jamil. Belum di unmute. Kalau saya kata-katanya terima kasih Ustadz. Siang hari ini sudah mukul saya, sudah nonjok saya, celep banget. Jadi insya Allah setelah ini introspeksi diri. Kasih. Saya butuh solusi. Masa. Oke. Ustadz silakan. Mic saya sudah di mute. Silakan. Ya Ustadz. Udah cukup ya. Baik. Baik, ini tadi saya mungkin simpulkan yang dari Ustadz Luqmanul Hakim untuk saya simpulkan saja ini untuk menjadi seorang dai yang punya kemampuan public speaking dan counseling skill itu hanya ada 9 gitu ya. 6 tambah 3. Yang pertama 6-nya adalah SOP bicara. Ada 6 SOP bicara dan kemudian 3 cara mengatasi curhat gitu ya. Kalau untuk yang counseling skill-nya. Nah, detailnya seperti apa? Nah, nanti rekaman ini nanti bisa dilihat karena kita akan unggah di YouTube ya. Jadi nanti bisa mengulang-ulang lagi apa tadi yang disampaikan Pak Jamil dan Ustadz Luqmanul Hakim. Dan sebelum kita tutup ya teman-teman, saya ingatkan kembali jangan lupa untuk bisa berbagi kebahagiaan
menyuntikkan kebahagiaan dalam diri kita, kita bisa giving, melakukan infak juga ke Pondok Pesantren Baitul Mal Munzalan melalui rekening. Nanti rekeningnya akan disampaikan di kolom chat ya. Bisa disalurkan pada program-programnya Ustadz Lukmanul Hakim yang banyak sekali kreatif idenya itu memberdayakan umat, sehingga nanti kita juga bisa merasakan kebahagiaan gitu ya, karena kita sudah berbagi kebahagiaan. Oke, sahabat, kita bisa petik semangat berdakwah untuk terus memperkaya kompetensi diri kita, terus belajar bagaimana memaksimalkan melayani umat dengan penuh kasih sayang, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Raufur Rahim gitu ya, penuh dengan kasih sayang sehingga kita nggak pernah baper untuk bisa melayani umat. Dan kita akhiri saja mungkin webinar kali ini. Saya Sophie Beatrix, saya pamit undur diri bersama tim kru yang bertugas di belakang, yang dari tadi ketawa-ketawanya kenceng sebenarnya ya, mendengarkan materi ini ya. Dan selamat beraktivitas untuk semuanya. Saya mohon maaf apabila ada yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf, salah-salah. Luar biasa. Masya Allah. Siang-siang dapat rezeki, Masya Allah. Nomor rekening